KKR di Ketapang, kata gembalanya, sukses ya Bu Aswan ya Pak ya, sukses ya. Ada hari sukses. Saya bilang cukup banyak untuk ukuran Ketapang yang jarang KKR. Sukses tersebut diawali dengan gembalanya harus diserang total oleh kuasa gelap. Ya, di kamar kami berdoa berdua sebelum KKR, sebelum ibadah. Saking kerasnya sampai terdengar ya Pak ya, Bu ya, sebelah kamar. Karena setannya juga bandel gitu, nggak mau lepas-lepas. Saya seperti dicengkram. Kemudian pulang dari Ketapang, puji Tuhan kami tetap diserang dan diikuti oleh makhluk ini. Istriku hampir kembali kumat, dalam arti kembali seperti waktu lalu ketika dia hampir lupa ingatan. Istriku sudah teriak-teriak sakit. Dia lupa. Dan dia berbicara dengan satu orang yang, karena istriku sudah capek, sudah lupa, bahkan tangan saya pun ditepis seakan-akan tidak kenal diriku lagi siapa. Dia ngomong sama orang di depan. Dia bilang 2 hari lagi dia akan dijemput untuk pulang. Yang bikin saya jengkel, dia bilang titip ini, titip itu, sudah kayak mau mati aja. Dia bilang ini. Terus saya ingat Tuhan pernah mengajak dia bukan untuk ke sorga, tapi lihat-lihat kemudian dikembalikan, dan dia pengen ikut. Tuhan bilang jangan. Oh, saya bilang ini setan, ini kurang ajar ini. Saya bilang nih. Saya SMS mami angkat saya yang ada di Jakarta. Dia bilang, Ron kita berdoa. Sampai di Sintang jam 2 lewat. Saya kamar, kemudian beres-beres, dan di situ kita bertarung secara jantan dengan setan dari Ketapang. Saya tumpang tangan, saya bahasa roh. Saya nggak bisa keras-keras bahasa roh. Saya tanya sama Tuhan seperti ini, Tuhan, aku nggak tahu mau berbuat apa. Aku teriak nanti dibilang gila. Tuhan cuma bilang satu hal seperti ini, dan saya akan ingat kalimat itu. Istrimu itu milikku. Dia nggak akan mengalami sesuatu yang fatal. Kuizinkan ini terjadi karena beberapa hal yang membuat kalian itu dapat terserang. Tuhan sebutkan A, B, C, D, E, F, G. Dan saya mulai sambil doa, saya mulai mengklaim pengampunan Tuhan. Klaim. 1 disebutkan, klaim. 2 disebutkan, klaim. Sampai di Sintang Tuhan bilang gini, kalimat yang paling jelas adalah percaya saja, dia pasti dilepaskan dan sembuh. Saya bilang percaya apa? Di kamar makin parah. Di kamar istriku bilang gini, 2 hari lagi aku akan dijemput. Apa gak sedih loh? Saya bilang ini, kita tidur. Kau tidur, aku mendoakan engkau. Gak mau? Gak pakai bahasa roh. Karena di BTN tinggal itu tetangga kedengeran, kan kentut pun kedengeran. Jadi kalau di sini kan di situ bilang setengah jam doa nggak ada reaksi itu, justru makin parah, itu orang ada. Saya bilang gini, ini setan maunya apa? Tuhan bilang gini, klaim kesembuhan yang pernah terjadi dalam istrimu, dan Tuhan akan membuat engkau mengerti bahwa kalau Tuhan yang sembuhkan, setan nggak bisa buat apa-apa. Saya klaim, setan, engkau bingung karena kesaksian yang diucapkan istriku. Engkau bingung karena ada orang sembuh dari penyakit seperti itu. Dan hari kukatakan bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh engkau, setan. Saya nggak tahu tetangga mungkin dengar, cuek aja lah. Udah kepalang basah. Dan di situ terjadi mujizat. Dan 1 jam kami berdoa, puji Tuhan. Setan itu pergi dan istriku bilang dia sudah pergi. Saya mau katakan satu hal, bahwa sesuatu yang memiliki dampak bagi kegelapan itu akan membuat kita menjadi sasaran tembak. Amin. Wah, aminnya pelan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur istriku bisa kembali pulih, dan dia berkata memang ada satu intimidasi yang sedang dikerjakan. Karena saya ngomong ketika KKR bahwa gereja itu lawannya maut, dan kalau gereja kalah sama setan, gereja itu berarti tidak punya kuasa. Setan yang harus kalah sama gereja. Amin. Kasih tos kiri kananmu, setan yang harus kalah sama gereja. Wah, saya belum melihat orang-orang yang semangat setan yang harus kalah sama gereja. Amin. Kasih tos kiri kananmu, setan yang harus kalah sama gereja. Amin. Begitu dong. Ini mau ngalahin setan, membeli setan bilang gini, bagus. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin bagikan, dan saya ingin kita mempelajari satu dialog Tuhan dengan Musa yang begitu akrab, begitu luar biasa. Keluaran pasal 33 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa ini yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir,
ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Garis bawahi kata-kata sebab aku tidak akan berjalan di tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Itu di garis bawahi, karena itu akan kita bicarakan malam hari ini. Kemudian dalam ayat 5 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel ini, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Dan kita lompat jauh, kita lompat ke ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan-jalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Amin. Ini percakapan yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan berkata kepada Israel setelah mereka berbuat dosa karena membuat patung anak lembu emas. Dan Tuhan bilang seperti ini, kamu tetap berjalan tapi aku tidak lagi bersama-sama dengan engkau. Aku tetap membimbing engkau tapi tidak langsung. Yang kuutus adalah malaikat untuk membimbing engkau. Memang Tuhan tetap menggenapi janjinya untuk membawa Israel ke tanah perjanjian. Namun Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tuhan hanya mengutus seorang malaikat untuk berjalan memimpin bangsa Israel ini. Kenapa? Karena kalau Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, justru kehadiran Tuhan akan membinasakan mereka. Kenapa? Karena dosa. Kekudusan Tuhan akan selalu bertentangan dengan dosa yang diperbuat oleh umatnya. Sebab itu ketika Tuhan katakan aku tidak akan hadir ke tengah-tengahmu, sebetulnya bukan berarti Tuhan tidak cinta bangsa Israel, tapi kelakuan bangsa Israel yang membuat mereka harus kehilangan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Sebab itu Musa bilang gini, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Namun Musa bukan orang yang gampang menyerah. Musa kenal Tuhan, Musa tahu pribadi yang dia kenal, dan dia berkata seperti ini, ayat 12, ini doa yang luar biasa saudara. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus. Ayat 13, bagian paling akhir, satu kalimat dikatakan begini. Ini Musa bilang gini, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kita bisa bayangkan percakapan antara pribadi yang maha kuasa dengan Musa yang inferior, yang tidak memiliki kemampuan untuk berkuasa seperti Tuhan. Tuhan sudah putuskan bahwa dia tidak akan berjalan bersama-sama Israel di tengah-tengah Israel. Betul? Betul? Tuhan hanya utus seorang malaikat untuk ada di depan Israel. Dan Musa bilang seperti ini, itu bukan yang terbaik yang bisa diterima oleh umat pilihan. Musa tahu bukan kehadiran malaikat yang menenteramkan Israel, tapi yang Musa minta adalah Tuhan. Saudara lihat dalam ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, sebut sama-sama 1, 2, 3. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ada nggak yang berani berdoa seperti ini hari-hari ini?
Tuhan bilang gini, aku akan mengutus malaikat. Musa bilang gini, enggak. Kalau bukan kau yang bimbing kami sendiri, kami enggak mau jalan. Ini luar biasa, saudara. Saya beberapa kali membayangkan begini loh. Kok berani sekali Musa seperti itu. Kenapa Musa berani? Pertama, karena bagi Musa, bukan soal mujizat yang terjadi yang penting. Amin. Bagi Musa, bukan soal laut Teberau yang terbelah dua. Bagi Musa, bukan soal gunung batu yang diketok keluar air. Bagi Musa, yang terpenting adalah bukan Kanaannya, tapi kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan, itu yang membuat Musa begitu bergairah. Dan buat Musa, apa artinya tanah Kanaan kalau engkau tidak beserta dengan kami? Apa artinya janji negeri yang berlimpah susu dan madu kalau engkau tidak beserta dengan kami? Singkat kata, bagi Musa yang terpenting adalah presence of God, kehadiran Tuhan. Amin. Ini orang yang sudah mencapai sebuah tingkat pengertian hidup bahwa apapun yang ada di dunia ini tidaklah sepenting kehadiran Tuhan. Sebab itu Musa berani berkata seperti ini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Aku gak mau malaikatmu Tuhan, aku mau engkau sendiri. Ini sejajar dengan doa Daud. Waktu Daud berdosa karena Batseba, Daud bilang seperti ini, semuanya boleh kau ambil, asal jangan rohmu kau ambil Tuhan. Artinya apa? Yang terpenting dalam kehidupan ini bukan tujuan yang Tuhan tetapkan. Yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang bisa Allah kerjakan. Yang terpenting dalam hidup ini adalah ketika Tuhan hadir di hidupmu. Amin. Saudara, Musa mengerti bahwa kehadiran Tuhan itu begitu pentingnya sampai Musa berani menawar keinginan Tuhan. Sampai demikian pentingnya. Ada satu ngototnya Musa. Musa ini dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Tim LaHaye, seorang profesor psikolog dari Amerika. Musa ini termasuk pribadi melankolis. Melankolis itu orangnya begitu lembut hatinya. Cuma 2 tokoh di Alkitab yang berani namanya dihapuskan untuk keselamatan orang lain. Musa dengan Paulus. Musa bilang gini, ya udah kalau gitu namaku dihapuskan aja, daripada aku nggak masuk, daripada umatmu nggak masuk, aku hapuskan aja. Apa kata Paulus? Aku rela terkutuk demi umatmu. Ada 2 orang, ini melankolis, perasaannya begitu lembut, begitu gampang tersentuh. Orang seperti ini kelihatannya lembut, tapi punya daya juang yang luar biasa. Ketika Musa melihat Tuhan tidak hadir ke tengah-tengah Israel, Musa bilang gini, nggak usah engkau suruh kami berangkat, nggak usah engkau suruh kami pergi, kalau engkau nggak beserta dengan kami. Ini sebuah statement yang luar biasa. Sampai-sampai Don Moon mengarang lagu ini, May you present. Ketika kehadiranmu tidak bersama dengan kami nggak mau melangkah. Liar terjemahkan. Nah, kenapa sih kehadiran Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita? Saya mencatat berdasarkan pasal ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Yang pertama, kehadiran Tuhan memberikan identitas bagi saya dan saudara. Amin. Katakan kiri kananmu, kehadiran Tuhan memberikan identitas buat kita. Kenapa saudara dibilang Kristen? Karena kita Kristus kecil. Kenapa Paulus berkata dalam surat Korintus, kita ini tubuh kita bait Allah. Kenapa? Karena Allah tinggal dalam kita. Sebab itu identitas kita bukan karena KTP-mu engkau ubah. Bukan karena kalung salib yang kau pakai. Bukan karena Alkitab yang kau miliki. Bukan karena gereja yang kau datangi. Identitas terpentingmu adalah karena Tuhan ada dalam hidupmu. Kenapa Israel ditinggalkan Tuhan? Yang pertama, karena Israel berbuat dosa. Dan dia berbuat dosa bukan sekali 2 kali. Kalau saudara mencatat, Israel berbuat dosa itu sudah terlalu sering. Betul? Sebab itu Allah katakan ini bangsa tegar tengguk. Kita berbuat dosa wajar. Saya katakan wajar. Betul nggak? Tapi yang nggak wajar kalau terus menerus kita berbuat dosa. Ngerti nggak? Kita jatuh itu biasa. Alkitab mencatat sekalipun orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Berarti ada sebuah space, ada sebuah ruang pemakluman Allah atas kejatuhan kita. Yang Allah nggak bisa maklumi, pertama apa? Jatuhnya terlalu sering dan di lubang yang sama. Yang kedua, udah jatuh nggak mau bangun. Lagunya apa? Jatuh bangun aku mengejarmu. Betul nggak?
Itu yang Allah nggak mau kasih toleransi. Jatuhnya kita, itu Allah masih kasih toleransi. Buktinya apa? Ketika saya dengan saudara berbuat dosa nggak langsung mati kan? Artinya apa? Ada sebuah space yang Allah izinkan untuk kita mengalami anugerah. Israel itu sering berbuat dosa. Bayangkan Musa menghadap Tuhan di Gunung Horeb. Mereka bikin patung anak lembu emas. Keterlaluan loh. Emasnya dari mana? Kalau saudara catat dalam Kisah Keluaran, bangsa Mesir memberikan emas kepada orang Israel. Untuk apa? Untuk bekal di jalan dan membangun bait suci. Amin. Tapi emas itu dipergunakan untuk bikin patung anak lembu emas. Maka itu Tuhan bilang gini, serahkan dulu emas yang ada, baru ku berbuat. Artinya apa? Tuhan gak mau orang Israel pergunakan berkat itu untuk sesuatu yang bukan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Amin. Bayangkan Tuhan pretelin emasnya. Ada ayatnya tadi kan, serahkan dulu perhiasanmu. Kenapa? Karena Israel itu budak, mereka miskin. Ketika mereka keluar dari Mesir, Allah menggerakkan orang Mesir untuk kasih emas kepada mereka. Emas itu bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Di tengah jalan orang Israel, emasnya bikin untuk patung anak lembu emas. Kurang ajarnya itu terjadi bukan ketika Musa ngapain? Musa sedang berdoa. Tuhan bilang gini, tuh Musa, lihat umat lo tuh. Hai, ayah wae, oi. Degel umatmu tuh. Kamu lagi bicara dengan saya, umatmu teh bikin ulah. Itu kita kira terjemahan Sundanya gitu ya. Ini nekal, tegar, tengkuk. Tuhan ambil keputusan kalau dia tetap ada di tengah-tengah Israel, pasti mati Israel. Karena kekudusan Allah akan menghancurkan kenajisan. Identitas itu perlu, saudara. Identitas perlu. Karena itu akan membedakan engkau dari yang lain. Amin. Kehadiran Allah dalam hidupmu memberikan sebuah identitas. Hari ini kita nggak bisa berbangga dengan sesuatu yang kelihatan dari luar saja. Kekristenan bukan soal Alkitab, bukan soal identitas secara fisik, tapi kekristenan juga bicara soal identitas secara rohani. Amin. Sebab itu introspeksi diri kita, apakah hari ini Allah tetap betah dalam hidup kita, atau justru Allah nggak betah karena terlalu sering kita berbuat dosa dan kita tegar tengkuk terhadap teguran Allah. Artinya apa? Dosa itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak peduli tingkat rohaninya A, B, C, D, grade-nya A, B, C, D. Yang terpenting adalah dosa itu bisa menyelusup jauh ke tengah-tengah sendi-sendi rohani yang paling kelihatannya tertutupi. Dosa itu begitu luar biasa, hanya satu pribadi yang sanggup mengalahkan dosa, yaitu Yesus. Sebab itu, kalau saudara ada Yesus di hatimu, saudara bisa mengalahkan dosa. Amin. Katakan kiri kananmu, dosa bisa dikalahkan oleh kuasa Yesus. Orang yang gak punya persekutuan dengan Tuhan, itu gak akan peka dengan dosa. Percaya gak? Percaya gak? Tadi pagi saya cerita seperti ini, saudara. Orang Kristen dengan orang non Kristen itu dalam usaha dagang sebetulnya lebih pintar orang non Kristen. Siapa yang percaya Yesus dengan setan lebih hebat? Yesus boleh angkat tangan. Yang bilang Yesus lebih hebat daripada setan angkat tangan. Saya setuju, karena saya angkat tangan dua-dua. Yang nggak angkat tangan ragu-ragu. Sekali lagi saya ulangi, yang percaya bahwa Yesus lebih hebat dari setan angkat tangan dua-dua. Wah, semua percaya Yesus lebih dari setan. Amin. Saudara tahu nggak? Orang dunia itu mengerti kuasa setan bisa membuat mereka kaya. Betul nggak? Itu rata-rata toko-toko itu ada tempat pemujaan. Artinya apa? Mereka mengundang kuasa yang kita bilang kuasa gelap itu untuk masuk ke toko mereka, dan mereka berkata, kehadiran kuasa ini akan membuat toko kita ramai. Betul atau betul? Betul? Iya atau iya? Artinya apa? Mereka meyakini bahwa kuasa setan itu bisa membuat toko itu maju. Amin? Amin? Kita aminkan sajalah karena itu terjadi. Betul nggak? Nah, saudara lihat, saya seringkali melihat di atas sebuah pintu yang rumah makan, saya akan lihat apakah ada bentuk sesuatu di toko itu. Ada gambar fotonya, ada pedangnya. Maksudnya apa? Dengan tulisan itu memberikan identitas bahwa toko atau usaha ini dikuasai oleh dewa A, kuasa B. Ya enggak?
Dan mereka bergantung pada kuasa itu untuk membuat toko itu maju. Betul? Iya enggak? Betul? Kenapa orang suka mengundang setan? Karena peraturan setan sama dengan kedagingan kita. Iya enggak? Kenapa orang suka dengan mengundang setan? Karena peraturan setan itu sama dengan karakter daging kita. Iya enggak? Kalau orang pasang tempat-tempat tertentu tempelan-tempelan, orang nggak harus hidup suci, iya nggak? Tapi kalau orang ngundang Yesus waktu ibadah pembukaan toko atau usahanya, tuntutannya berat. Hari itu Yesus hadir, mungkin minggu depan Yesus check out. Kenapa? Karena tuntutan orang untuk hidup dalam Yesus itu beda. Sebab itu identitas itu nyata, memberikan perbedaan antara engkau dengan orang lain. Kalau makan gampang sekali ngelihatnya, lirik sebentar. Kain merah, apa? Ada bungkusan merah. Ini sebentar, ada gambar singa gigit pisau. Masuk ke WC-nya, ada tempat pemujaan. Saya nggak bilang itu salah, menurut mereka itu benar. Menurut kita, ya itu nggak benar. Tapi itu pilihan mereka, karena mereka nggak kenal Kristus, betul nggak? Orang dunia tahu identitas itu penting. Kenapa kita nggak berani mengundang Allah yang lebih hebat dari setan untuk menjadikan diri ini pernyataan identitas bahwa kita anak Allah? Saudara, seringkali kekristenan hanya disimbolkan dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Kekristenan hanya disimbolkan dengan sesuatu yang bersifat nyanyian, pujian, sorakan, tempikan, lompat-lompatan, macam-macam yang bersifat ibadah. Kekristenan lebih daripada itu. Semua itu dinyatakan dalam sebuah bentuk kehadiran pribadi yang luar biasa. Yang terpenting dalam hidupmu adalah bagaimana engkau membuat Allah betah. Kenapa? Kalau nilai terpenting itu menjadi satu acuan hidupmu, engkau akan berusaha menggerakkan tenaga, pikiran, hati, jiwa, rohmu untuk mengejarnya. Iya enggak? Orang buka toko dari pagi sampai pagi lagi. Tujuannya apa? Duit. Betul enggak? Kalau tujuannya duit, semua waktunya, semua hal yang enggak penting dibandingkan duit akan disingkirkan. Yang penting duit. Iya enggak? Duit. Dari terbit matahari sampai pada terbitnya, duit ku cari, duit. Napas pun bunyinya duit. Duit. Karena obsesi pikirannya, hatinya, jiwanya, rohnya itu duit. Yang kedua, mari kita lihat firman Tuhan ini. Masih ayat 13 kita lihat, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Yang kedua, itu bicara soal kepemilikan. Kita ini milik siapa? Milik Tuhan atau milik hantu? Loh, Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bahwa kita ini terlalu rohani. Orang karismatik kadang-kadang serba rohani. Dikit-dikit Tuhan, padahal belum tentu hidupnya memancarkan kasih Tuhan. Ya enggak? Dikit-dikit Tuhan, belum tentu karakternya memancarkan karakter Tuhan. Saya mau katakan, engkau enggak usah banyak munafik kalau hidupmu betul-betul dipenuhi oleh Tuhan. Pancaran Tuhan itu kelihatan. Nah, kepemilikan bicara seperti ini. Israel dikatakan, kami ini umatmu. Artinya apa? Kami ini ada karena engkau. Kami ini milikmu Tuhan. Kalau engkau enggak bersama dengan kami, siapa yang menjadi pemilik kami? Jangan merasa enjoy kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana mendeteksinya? Saya katakan kemarin, paling gampang ketika suara hatimu masih bicara tentang kebenaran, artinya Tuhan masih suka tinggal dalam hidupmu. Tapi kalau suara hatimu sudah begitu tumpul, engkau dengar firman Tuhan, engkau sering berbuat dosa, engkau tidak mengacukan lagi suara firman Tuhan, engkau sudah mulai mengizinkan Allah check out dari hotel pribadimu. Amin. Amin. Kepemilikan, kita milik Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, kita milik Tuhan. Artinya apa? Kalau kita milik Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Mau apapun yang menjadi kebutuhan kita, perlindungan kita, pemenuhan apapun yang Tuhan kita inginkan, kebutuhan kita itu Tuhan akan tanggung jawab. Masalahnya adalah kenapa berkat tidak tercurah? Karena kita tidak bisa melakukan standar hidup menurut nilai firman Tuhan. Simple di situ. Simple. Saya mau katakan satu hal. Kalau kita milik Tuhan,
ada pertanggungjawaban Tuhan atas hidup kita. Itu hanya dari sisi kecil kehidupan pelayanan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Allah beserta dengan engkau, saya yakin penyertaan Allah bukan hanya bicara soal perlindungan ilahi. Amin. Amin. Penyertaan Allah bukan hanya bicara soal bagaimana engkau mengalami sesuatu kesembuhan atau mujizat. Amin. Penyertaan Allah juga berbicara bagaimana Allah memenuhi kebutuhan hidupmu. Kalau saya hamba Tuhan, penyertaan Allah bicara bagaimana saya diberkati dalam pelayanan. Poin yang kedua, bicara soal kepemilikan. Saudara milik siapa hari ini? Kalau saham, Tuhan berapa persen menguasai hidupmu? Amin. Amin. Halo. Pemilik saham, Pak Lukas, pemilik saham yang paling dominan, paling punya kuasa kan ya? Betul nggak? Nah sekarang yang lebih dominan dirimu, setan, atau Tuhan yang menguasai hidupmu. Saham siapa yang paling banyak? Saham siapa? Saya ulangi lagi pertanyaan ini. Dan jawabannya ada di hatimu dan hatiku. Kan kita bicara soal kepemilikan. Amin. Anggap saja kita ini sebuah firma atau company atau perusahaan. Yang punya saham itu kita, Tuhan dengan setan. Nah pertanyaannya adalah, apakah kepemilikan saham 3 pribadi ini dalam hidup kita, siapa yang paling dominan? Kalau jawabannya Tuhan, tentu Tuhan yang memiliki andil mengatur hidup kita untuk kita dapat mempermuliakan Dia. Amin. Kalau setan, tentu tindak tanduk kita akan lebih tunduk pada hukum setan daripada hukum Tuhan. Kalau kita, maka kedagingan kita begitu dominan bekerja sama dengan kuasa setan untuk melawan kehendak Tuhan. Dan kalau kita berkata, saya milik Tuhan, good. Karena Tuhan mati buat semua orang. Amin. Tuhan mati buat semua orang. Pertanyaannya adalah, kepemilikan Tuhan itu apakah dominan atau sekedar minoritas, atau bahkan cuma tempelan sebagai sebuah label bahwa kita Kristen? Jawabannya ada di hatimu dan hatiku. Kita bukan orang tegar tengkuk. Amin. Kita terima firman dengan hati yang sungguh. Dan saya mau katakan malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa buat Tuhan kita itu sangat berharga. Colek kiri kananmu, kita itu sangat berharga. Kita itu diciptakan sesuai dengan kesenangan Tuhan. Amin. Namun kesenangan itu menjadi hancur ketika kita berontak sama Tuhan. Dan untuk mengembalikan kesenangan itu kita harus belajar kembali melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Saat kita lakukan bagian-bagian kita dalam kehendak Tuhan, maka lambat laut sahamnya Tuhan akan makin menguasai hidup kita. Dalam rapat umum pemegang saham, Tuhan bisa bilang sama setan, setan, you sahamnya berkurang 30%. Karena perusahaan ini tunduk akan kehendakku. Amin. Dan kalau kita tunduk akan kehendak Tuhan, berkat terbaik yang Tuhan punya akan menjadi milik kita. Mulai hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mengundang Tuhan dalam usaha pekerjaanmu, dalam tokomu, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, kalau dalam usaha pekerjaanmu, nilai-nilai kerajaan Tuhan engkau terapkan dalam kejujuran. Betul Pak Lukas? Kemarin kan? Bisa gak dagang itu jujur? Bisa. Ada videonya Pak ya? Orang-orang bisa diberkati dengan cara yang benar. Lakukan. Yang pertama saya ingin katakan dengan hati yang paling dalam, orang Kristen bayar pajak dengan jujur. Yang kedua, orang Kristen bayar perpuluhan dengan jujur. Yang ketiga, orang Kristen memberi dengan jujur. Ini bicara apa? Bicara hati. Engkau gak akan bisa diberkati Tuhan kalau engkau mencoba menipu Dia.